warahmatullahi wabarakatuh. Ciara from New Zealand. Nah, Sobat Muslim, ketemu lagi sama Ami Rantau. Kali ini seru banget karena happy, spring sudah menyapa, artinya sudah mulai menghangat. Tapi tetap dinginnya itu sebetulnya karena angin. Suhunya sudah di 19 derajat finally. Dan hari ini Ami Rantau mau ngajak Sobat Muslim ke salah satu supermarket yang ada di New Zealand. Jenis supermarket yang ada di New Zealand itu berdasarkan level gitu. Nah, ini salah satunya yang middle up gitu ya, yang masih masuk ke kantongnya kita dan banyak promo-promonya juga. Dan kenapa harus memilih Pack and Save yang terutama di area ini? Karena halal friendly-nya banyak. Nanti bakalan dikasih lihat ada apa aja sih, padahal ini umum ya, tapi ternyata banyak juga ada, bahkan ada halal meat gitu ya, untuk section khusus itu. Karena kenapa saya bisa tahu? Karena alhamdulillah pernah mengalami punya experience kerja di supermarket. Waktu itu kurang lebih less than dari 1 bulan, kurang dari 1 bulan. Karena saya tipe yang seneng banget dulu di awal mencoba-coba jenis pekerjaan casual dari berbagai macam bidang. Karena bidang saya nggak jauh-jauh dari customer service, dari marketing, sales, dan juga semua yang berhubungan dengan manusia. Nah, kelebihan untuk si supermarket ini juga salah satunya ada untuk isi bensin. Jadi setiap pembelian itu nanti ada struknya, itu bisa kasih diskon dan kita bisa isi bensin di sini. Nah, ini ya sebetulnya hari biasa. Lihat deh anginnya. Jadi yang bikin dingin tuh bukan karena dingin tapi karena anginnya. Nah, nanti kita lihat ke dalam ke Pack and Save itu seperti apa dan apakah benar banyak ditemukan barang-barang atau makanan halal. Padahal ini adalah tempat publik. Kita lihat dan harganya Masya Allah ini affordable kalau buat aku dari sekian banyak supermarket. Karena di sini ada Countdown, ada New World, terus ada juga Pack and Save. Ini menjadi pilihan kita terutama di area ini. Yuk kita masuk ke dalam. Nah, Sobat Muslim, ini mungkin salah satu yang unik banget ya, yang mungkin di Indonesia ini belum ada nih, Click and Collect. Jadi Click and Collect ini kalau saya nggak salah, ini tuh terjadi pada saat pandemi. Waktu pandemi kan kita mengurangi kontak secara langsung, otomatis kita online kan pesanannya. Sejak saat itu sampai hari ini ada selalu Click dan Collect pick up. Jadi kalau kita males walk in, kita itu bisa bikin online aja gitu. Kita langsung order online, nanti pada saat pengambilan kita bisa cek jam berapa kita akan mengambil, di pesanan jam berapa, itu semua di drop. Nah, nanti akan saya perlihatkan waktu di dalam itu ada pegawai yang tugasnya adalah mengambil atau pick up barang-barang sesuai dengan order dari customer. Nah, kenapa saya tahu seperti tadi saya sudah jelaskan, karena saya sempat bekerja di supermarket less than dari 1 bulan sebelum akhirnya memang dapat panggilan kerja di guru ya, di teacher aid. Karena memang waktu itu saya pribadi ingin tahu banget gitu dengan semua hal yang ada di New Zealand. Enaknya di New Zealand nih, kita tuh kayak bisa banget bekerja pindah-pindah beda-beda posisi dengan catatan kita memang punya experience di bidang itu. Nah, di belakang saya nanti ini masih ada customer, nanti saya kasih lihat bentuknya ketika mereka melakukan setelah barangnya sudah ada, terus nanti dimasukin ke kayak bentuknya lemari dan sudah ada key-nya. Click and Collect give us a bus, we will be right out. Jadi mereka itu nggak ada kontaknya sama sekali gitu ya. Ternyata masih sangat memungkinkan buat orang-orang yang sibuk atau apapun untuk bisa melakukan jasa ini. Walaupun sebetulnya sekarang mungkin menurut saya sudah berkurang ya, karena orang lebih seneng, kita pribadi lebih seneng datang. Tapi kan kadang setiap orang prioritasnya beda. Buat yang sibuk, jasa ini sangat bermanfaat sekali. Kita lihat di belakang. Caranya kayak gini, kita tinggal masukin aja nomornya, nanti langsung kebuka, biasanya gitu. Unik di sini tuh barefoot udah biasa ya, bukan hal yang aneh. Barefoot itu nggak pakai sendal atau sepatu.
Ini box ini disediakan untuk kita, jadi barang-barangnya ditaruh di sini karena memang tidak disediakan plastik ya, kalaupun mau harus beli. Nah, kita ini lagi mau belanja, kenapa bawa box Bapak? Box Ini box lumayan soalnya buat bikin tempe. Oh, box ini itu disediakan di sini sebetulnya gratis untuk kalau misalkan kita Ya, butuh. Nah, biasanya kalau kita kasihkan sendiri gitu. dipakai buat Bikin tempe kalau kita. bikin tempe. Jadi tempenya dikurung di dalam sini nanti kalau kita proses bikin tempe. Nah, boleh nggak diceritain tentang supermarket yang satu ini? Namanya Pack and Save. Pack and Save sebetulnya harganya lebih murah daripada Woolies ya, Woolworth gitu. Terus kalau yang Pack and Save ini tuh dia nyediain makanan daging-daging halal. Betul, dan ini suka banyak yang Promo. Nah, jadinya ini kondisi untuk supermarket di Pack and Save itu sendiri. Nah, ini yang berbaju kuning ini adalah, atau yang orange itu kan pekerja di sini. Sebetulnya saya pribadi sudah pernah bekerja di supermarket, pernah banget. Jadi aku tuh udah nyobain lebih dari 10 jenis pekerjaan di luar negeri. Salah satunya di supermarket, di bagian check out, bagian kasir. Tapi saya harus tahu semua hal yang ada di dalam ini gitu ya. Itu pengalaman luar biasa dalam hidup saya, bisa mengalami banyak pengalaman dan value, tentunya value ya, yang mengajarkan saya menjadi jauh lebih baik gitu, karena banyak belajar dari orang-orang yang saya temui, dari jenis pekerjaannya, bagaimana mereka menghargai kita dan lengkeng. Oh iya, lengkeng. Coba berapa harga lengkeng, bisa lihat nggak? 100.000. $11, 110.000 cuma segini. Nah, kita lanjut lagi. Ada apa? Spring onion berapa segitu? Lagi extra low katanya. Lagi padahal extra low-nya itu adalah wow sekali, $5 50.000. Kita biasanya beli ini untuk bikin martabak. Ini aduh ya ampun. Makanya masih mahal ya, padahal udah mau spring. Ini lagi turun. Iya, ini lagi turun kan? Segini tuh harga lagi turun. Biasanya berapa normalnya? Jadi kalau lagi $2 satu. Berapa? $2 satunya. Wah, jadi kita tuh harus pintar kayak compare harga juga. Kadang satu barang lebih murah di tempat satu daripada tempat lainnya. Gitu. Jadi lebih murah di sana cuma $1.40. Nah, ini nih yang mau saya lihat adalah, kalian lihat gak sih? Di sini tuh keunikan New Zealand salah satunya adalah barefoot, alias tidak pakai alas kaki. Bisa lihat ya, orang ini tidak menggunakan alas kaki. Karena bukan hal yang aneh, waktu pertama datang ke sini itu kaget kan? Ternyata buat orang New Zealand itu menapakkan kaki langsung dengan alam adalah cara mereka bersyukur. Gitu, Masya Allah ya, unik banget. Saya itu pecinta jagung. Tapi harus nunggu di waktu-waktu tertentu, jadi nggak bisa kayak di Indonesia pengen makan jagung bisa kapan aja. Di sini tuh nggak bisa karena harganya wow sekali. Jadi nunggu nanti lagi musim bisa lebih murah, ya kan? Ya, bentar lagi lah dia summer time. Summer ya, bisa barbecue sambil makan jagung bakar. Oh, aku mau kasih lihat dulu nanti ya tentang bagaimana membaca harga. Karena setiap supermarket itu beda-beda gitu untuk melihat harga. Nanti lihat ya di di rak harga itu berbeda. Nah, ini sekarang suami lagi mau cari banana. Berapa harga banana segitu? Ini 299. 299 4 biji atau 1 kilo? 1 kilo. 1 kilo 299, $3 30.000 ya. Ini brokoli. Bisa berapa harga brokoli? 3 tuh lagi low. Jadi aku tuh paling sering ngeliat yang ada merah-merahnya ini nih. Nah, ini kan berarti nggak diskon, yang merah ini berarti diskon. Brokoli 3 biji 50.000. Nah, ini adalah pekerja yang biasanya pick up untuk barang-barang yang online. Waktu COVID tiba, semua orang kan nggak bisa ke supermarket ya, jadi mereka melakukan online. Orang-orang ini yang pick up, jadi ngambil orderan, baru di pick up, nanti ada titik poin untuk bisa ngambil gitu. Ini harganya $1.49. Pokoknya kita rata-rata seminggu tuh maksimal $150 gitu. Satu minggu spending untuk groceries sekitar $150. Iya. 1,5 juta untuk beli groceries. Itu di luar beli ayam, daging?
Iya, kadang ya 150, 100 di pakai chefnya 100, 150. Ya spendnya berapa? 200 lah. 200 ya. Oh, ini juga sini. Ini bawang putih. Segini 30.000. Nah, kadang ada juga penggantinya, aku biasanya juga beli yang kayak gini. Kayak nih, ginger segini 2,79 atau enggak ini yang bawang putih. Nah, kita udah habis, kita beli ini yang ginger ya. Segini tahu 60.000. Berapa gram? 300 gram. Wow. Banyak ya jenis-jenis tahu, 50.000. Biasanya ada tempe organik tapi kosong. Tempe organik biasanya ada tapi lagi kosong. Tempe itu biasanya dijual ada yang $10, 100.000, cuma ukuran 400 gram. Nah, ini section untuk apa ini? Daging ya. Nah, karena di daerah sini adalah Muslim friendly, jadi mereka pun menyortir untuk barang-barang halal. Dan karena aku sudah pernah kerja di sini, memang mereka itu ngebedain untuk packingannya. Ini salah satunya brand ini brand halal ya. Nih brand halalnya Best Bird. Ini ya pasti authentic slaughter. Ini juga kiwi bone-nya halal. Jadi ini adalah halal section. Ini ada titipan dari Bebek, suruh beli stick katanya. Iya. Nah, mereka sendiri membedakan untuk jadi nggak terkontaminasi. Walaupun juga nggak perlu khawatir, di beberapa tempat kayak tempat tinggal kami ada halal meat ya. Ini cuma ngasih tahu sama teman-teman ada opsi lain, tapi hanya di supermarket ini aja, daerah sini aja. Yang lain tuh nggak kasih untuk halal option. Jadi memang kalau ke setiap negara udah mulai harus cari tahu brand-brand yang untuk daging halal, makanan halal, seperti itu. Nah, ini keju New Zealand tuh enak banget ya. Ini salah satu favoritnya. Aku boleh diliatin nggak? Ini keluarannya Anchor. Lagi promo. Tuh lagi promo 4,19. Aku tuh biasanya kalau ke Indonesia pun oleh-olehnya biasanya salah satunya keju. Karena enak. Kata mamaku waktu mamaku kesini tuh suka. Ini susu karena yang New Zealand terkenal sama susu ya. Iya, New Zealand terkenal dengan susunya. Ini enak banget nih. Itu One of my favorite. Nah, ini dia Arabica Espresso. Kita ambil ini. Ini jenis susu yang kita biasa beli ya? Iya, ini susu keju. Ini keju ini loh yang selalu aku bawa kalau aku mudik. Ini keju yang kita pakai untuk martabak juga ya. Usaha martabak kita pakai kejunya, bisa dilihat nggak? Kalau ini tasty cheddar. Kalau dia lebih bedanya? Lebih apa? Bedanya sama-sama keju sih, cuman ini lebih melted. Kalau dia lebih lebih melted. Kalau yang jenis Colby ini lebih melted. Siapa tahu nanti kan sobat muslim ke sini bisa bawa oleh-oleh juga buat keluarganya. Biasanya aku udah nggak lupa sih keju itu aku bawa. Tuh, masya Allah ya, banyak yang menggunakan hijab di sini, bekerja di sini itu apa ya, kerennya adalah tidak melihat apa yang kita pakai ya. Jadi mereka itu sangat menghormati. Jadi di sini tuh muslim friendly banget. Kalau misalkan untuk kerja, hijab itu identitas utama kita sebagai muslim dan mereka sangat menghormati. Bahkan waktu itu karena saya juga pernah kerja di supermarket ini pack and save tapi beda area. Itu bahkan kita kasih tempat untuk sholat. Waktu itu saya ngasih tahu kalau saya muslim saya harus sholat, mereka udah ngerti, ya udah sholat di ruang meeting. Jadi diversity, tapi masya Allah respectnya tinggi banget. Itu sih yang saya rasakan ya selama saya hampir 8 tahun tinggal di sini. Oh ya, salah satu yang khas lagi di sini adalah madu ya. Nah, biasanya aku triknya kalau beli madu di sini karena jatuhnya murah banget. Nanti kita lihat sesi khusus untuk madu ya. Karena jenis madu sendiri banyak ya. Ya. Dan New Zealand ini juga terkenal dengan ini ya, apa namanya? Kaleng-kalengan, makanan kaleng gitu. Karena nggak semua buah tumbuh di sini. Karena nggak semua buah-buahan tumbuh di sini. Betul.